solusi bagi customer kita. Kemudian harus diwujudkan ini ya, bukan hanya software base ya. Dedicated software ya is nothing ya tanpa adanya space. Lebih penting ya harus feel confident ya bahwa employee itu memang melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Jika kita nggak dapat result ya yang kita harapkan ya tadi software nggak akan gunanya. Software ya hanya bisa mendapatkan nilai gitu ya, mendapatkan input gitu. Tapi nilai itu dihasilkan digenerate oleh manusia ya, oleh performer dalam hal ini yaitu karyawan. Nah, the pace of change innovation in SR software market means there is a broad range solution to choose. Ya, jadi terlalu banyak sekarang. Ini tinggal dipilih saja, jadi tidak menjadi hal yang terlalu prioritas. Ya. Nah, yang prioritas itu adalah gimana mewujudkan employee driven ya. Dan ini bukan hanya potensial benefit, tapi juga ya biang masalah juga ya, biang kerok bagaimana perusahaan tidak bisa perform well. Nah, trend in recent years telah mengindikasikan bahwa banyak employer ya ini menjadi employee fokus dan less driven by rigid structure dan prosedur. Jadi akhirnya mereka diasingkan gitu. Ya, sifat ego, sifat individual ya, individualistik akhirnya mulai berkembang ya. Gara-gara tidak diperhatikan, gara-gara rigid struktur ya, hierarki. Jadi harus pelaporan ke sini, ke sini, ke sini. Tidak di bypass saja gitu. Tidak ada mekanisme bypass gitu, mekanisme shortcut ya untuk melapor ke sini sehingga akhirnya mereka jadi malas ya. Mereka menjadi ya hanya lebih sekedar ya achieve target saja gitu. Saya capai ini sudah selesai gitu. Tapi kebersamaan tidak ada ya. Suasana juga jadi angker, suasana jadi tidak kondusif dan lain sebagainya. Oke, organization want to improve performance management ya. Ini tradisional performance management. Ya biasanya goals-nya tinggi, tapi kemudian hasilnya jadi runtuh ya. Kemudian kritiknya gede, keputusannya tinggi, tapi balik lagi ya, performansinya bahkan tidak mencecah 50% ya, tidak mencapai setengah daripada apa yang telah diharapkan. Nah, tetapi dalam everyday performance management, di mana kalau ini kan eventual ya, atau insidental, sementara ini secara rutin, maka terjadi hasil yang baik ya. Performansi memang fluktuatif ya, kayaknya iman ya, naik turun ya. Tapi ya kita pastikan jangan sampai naik banget terus drop ya. Kalau udah drop banget ya itu susah untuk naik lagi ya. Akhirnya kita berada pada level yang low ya, padahal kita bisa level yang paling tinggi ya. Dan sekarang ini yang dipentingkan adalah streaming ya, benefit yang stream, benefit yang berketerusan dibandingkan benefit yang besar, terus kemudian udah lemes habis itu ya, flat gitu, tidak ada perbaikan. Nah, lihat di sini ya, ketika sifatnya kencang di awal ya, maka itu hanya berimpact 3-5% ya. Dia lebih fokus kepada proses, bukan orangnya ya. Formal dan event driven tadi sudah disampaikan dan kadang-kadang dia terpisah dari pekerjaan. Nah, ini dari Gartner ya tahun 2015. Nah, sementara ketika fokus kepada orang dan juga seringkali prosesnya itu informal dan ongoing dan juga terintegrasi dengan work, maka itu meningkatkan 39 performansi. Lihat ya, secara akumulasi akhirnya ya ini lebih baik gitu. Ya, karena berada pada level yang walaupun mungkin belum sampai 50% ya, tapi karena dia dilakukan secara berkala, maka impact yang dirasakan oleh organisasi juga sangat besar. Ini beberapa survei lagi ya, 62 employee merasa performa mereka tidak incomplete ya di review, jadi cuma dari satu sisi ya, tidak holistik. Kemudian 48% tidak nyaman ya, kalau membicarakan hal itu dengan manajer. 61% feel proses yang dilakukan itu sudah lama ya, udah outdated, udah obsolete. Kemudian 74% merasa mereka bisa lebih efektif kalau feedbacknya itu lebih sering ya. Kemudian 68% eksekutif itu tidak belajar ya tentang employee concern ya sampai adanya performance review ya, sampai ditanya. Jadi baru tahu di ending-endingnya di akhir-akhir saja. In fact 94% ya employee akan lebih mempertimbangkan ya atau lebih memilih manajer mereka memberikan feedback dan pengembangan opportunities dalam waktu yang real time. Ya, jadi ya kalau ada permasalahan sekarang yang langsung disampaikan. Jadi jangan menunggu sampai terakumulasi. 81% akan lebih prefer ya at least quarterly check-in. Ya ada check-in. Ya jadi ada pengecekan.
dengan manajer mereka. Dan ini survei yang dilakukan oleh Growth Divide ya. Ini berikutnya studi dari Gallup ya yang dilakukan conducted dari industri-industri yang besar menunjukkan bahwa employee engagement. Nah ini ya, employee engagement ini adalah faktor yang sangat kritis ya. Jadi kalau nggak ada dia ya bisa berbahaya nih ya. Nah ini outcome ya. Jadi ada absen, kemudian high turnover organization, low turnover organization, sering age, safety incident, pasien safety incident, quality atau defect ya, customer, productivity dan profitability. Ya, ini efek ya dari engagement terkait dengan performansi ya, bisa kita lihat ya, absensi itu akhirnya jadi berkurang, kemudian turnover juga jadi berkurang, sering age juga jadi berkurang ya, insiden-insiden keselamatan juga jadi berkurang, insiden ya semuanya berkurang jadinya, produktivitas yang tiga ini naik ya jadi ya ketika engagement itu dilakukan. Jadi yang negatif akhirnya jadi berkurang, yang positif akhirnya jadi nambah ketika engagement itu dilakukan. Oke, ini contoh yang bisa kita sampaikan ya. Ada tiga ya, ada Google. Di Google itu ya tentu nggak terkejut kita ya ketika Google menunjukkan sebagai company ya yang menggunakan manajemen sistem yang inovatif dan terbaru, di mana company menjadi sebagai trendsetter. Tapi harus diperhatikan juga bahwa kesuksesan mereka itu tidak serta-merta ya. Kalau kita coba bandingkan dengan kegagalan mereka tentu banyak ya, banyak anak-anak perusahaan atau usaha-usaha Google yang sebenarnya di-cut gitu, dimatikan gitu. Tapi keberanian mereka untuk terus mencoba ya, ketidakhentian mereka untuk terus berupaya ya, tidak lelahnya itu yang akhirnya memberikan mereka kemajuan yang menjadi trendsetter. Nah, performance proses ini mereka berdasarkan data ya dan analisis dan making sure bahwa manajer-manajer mereka itu di well trained ketika mengakses menggunakan ya sistem performance. Google nge-launch project yang didedikasikan ya untuk mengakses manajer mereka yang akhirnya ini terkait dengan feature dan training ya, development proses yang menempatkan manajer dan employee mereka untuk sukses. Jadi Google berpikiran ya supaya dia sukses, manajer dan juga employee juga harus sukses ya. Jadi mereka pakai sistem setting goal yang akhirnya dipelajari atau digunakan juga oleh multiple industry ya. Ini menggunakan objektif dan key result atau OKR system. Nah, di sini mereka reframe, membingkai ulang ya proses goal setting. Jadi ujung-ujungnya di sini saja ya, mengatur tujuan, mengatur setting, mengatur tujuan, mengatur setting. Jadi proses yang sederhana ya. Kalau yang sering dilakukan adalah KPI ya, Key Performance Indicator, sementara mereka bikin yang baru nih OKR ya, Objective Key Result. Kemudian ada juga contoh dari Adobe ya. Adobe mengkalkulasikan manajer mereka spending 80 jam ya setahun dalam performance review hanya ya to have employee report ya. Jadi hanya sekadar pelaporan saja dan they left those review demoralized dan turnover was increasing as a result. Ya akhirnya ending-endingnya jadi ya demoralized ya, moral turun, kemudian turnover ya, jadi patah semangat ya. Nah, merasa sistem ini hanya menyediakan negatif result, Adobe Leadership Team bikin bolip ya, terobosan yang luar biasa dalam performance management dengan memulai mentren ya manajer mereka bagaimana perform more frequent check-in. Jadi check-in itu dilakukan secara frekuen dan menyediakan ya actionable guide. Jadi turun atau terjun ke lapangan ya, melihat, memonitor apa yang dilakukan oleh employee dan give manager leeway ya, they needed to effective lead ya. Jadi dikasih ya support sebaik mungkin. Manajemen diberikan ya more freedom bagaimana mereka menentukan ya structure mereka melakukan proses check-in dan juga nge-review apa yang sudah dilakukan oleh reviewer. Dan juga ada discretion ya, ada bantuan-bantuan ya, pengeluaran-pengeluaran untuk salary dan promotion. Employee often contacted for pulse survey. Jadi survei dilakukan secara berkala ya untuk leadership team untuk memastikan ya individual manager leading their team well. One of the money positive result akhirnya ada 30% cut ya involuntary turnover karena check-in program yang dilakukan secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah dari Facebook. Ini juga termasuk trendsetter ya. Facebook
ya punya ya performance management proses yang put heavy emphasis on peer-to-peer feedback. Jadi saling memberikan feedback ya. Jadi bukan hanya secara satu arah ya. Dan ini kemudian dikenal dengan 360% feedback ya. Dalam semi annual ya, jadi ada tahunan lah ya atau rutin. Akhirnya mereka dapat menggunakan ya feedback tadi untuk melihat bagaimana tim telah bekerja dengan baik dan juga akhirnya memahami ya kolaborasi yang terjadi dan mana yang tidak. Sehingga akhirnya mereka mendevelop software internal untuk menyediakan continuous dan real-time feedback. Dan ini akhirnya membantu employee untuk menyelesaikan masalah sebelum masalah itu terjadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.